Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu Saudara baik yang ada di tempat ini yang sedang site dan bersama Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah yang sedang menyaksikan siaran langsung atau online. Saya menyapa kita semua. Shalom. Ada sukacita di hari ini. Puji Tuhan. Kembali kita berkumpul di tempat ini sebagai rumah Tuhan di mana kita datang untuk memuji Tuhan. Sepanjang minggu telah berlalu, penyertaan dan kasih karunia Tuhan bagi kehidupan kita begitu nyata. Sampai hari ini Dia masih pelihara kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita persiapkan seluruh kehidupan kita, hati pikiran kita mau datang menyembah Tuhan di hari ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Betapa baik, betapa besar anugerah yang Tuhan limpahkan bagi setiap kehidupan kami. Kami ada hari ini sebagaimana kami ada Tuhan. Bukti nyata pemeliharaanmu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini kami Tuhan, dengan seluruh kehidupan, keberadaan, kelemahan, keterbatasan kami datang, kami bawa semua kepadamu. Hanya satu pribadi yang sempurna, yaitu Engkau Yesus, yang dapat menyempurnakan kami, yang memiliki banyak keterbatasan. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Layakan setiap kami datang untuk memuji, menyembah, bertemu, berjumpa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau tuntun ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhirnya dengan segala baik dan nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau buka ibadah kami dengan satu nama yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Kami ada hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Amin. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkan aku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Sama-sama kita katakan besar, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu.
kasih. Anugerah-Mu yang selamatkan kami, anugerah-Mu yang memampukan kami, anugerah-Mu Tuhan, tak dapat kami membayar. Kau berikan dengan cuma-cuma. Betapa kami bersyukur, betapa kami berterima kasih. Tanpa anugerah-Mu kami tak mampu, tanpa anugerah-Mu kami tak sanggup. Dengan anugerah-Mu. Makasih, makasih. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu ya Tuhan, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, teman-teman saya teman berdiri. Besar anugerah-Mu ya Tuhan, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya anugerah-Mu Tuhan yang sanggup bebaskan kami, hanya anugerah-Mu yang sanggup melepaskan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap lebih lagi bersorak memuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih, berikan kami semangat, berikan kami sukacita yang lebih lagi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Siap memuji Tuhan, amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Hanya oleh karena darahnya kita ditebus dan diselamatkan, amin. Sama-sama kita katakan,
oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba. Oleh darah Anak Domba. Ya Tuhan, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba. Oleh darah Anak Domba. Oleh darah. Oleh darah. Oleh darah. Oleh darah. Oleh darah. Oleh darah Domba. Kita tepuk tangan baik-baik. Hanya oleh darahnya kita diselamatkan, amin. Haleluya. Kita mau datang lagi kepada Tuhan dengan hati yang bersuka, membawa korban ucapan syukur kita. Haleluya. Daripada Tuhan dengan hati bersuka, bawa korban ucapan syukur bagi Raja mulia, bagi Raja mulia berkuasa selama. Kami beri hormat, kami beri hormat, kami beri syukur, kami beri syukur. Layak Tuhan, ditinggikan selamanya. Layak Engkau Anak Domba. Layak Tuhan, layak Tuhan, diagungkan selamanya. Kemuliaan bagi Raja selamanya. Doa lagi kita katakan, datang kepada Tuhan, datang kepada Tuhan dengan hati bersuka, bawa korban ucapan syukur bagi Raja mulia berkuasa selamanya. Mulia berkuasa selamanya. Kami beri hormat, kami beri syukur, kami beri syukur. Layak Tuhan, ditinggikan selamanya. Layak Engkau Anak Domba. Layak Engkau Tuhan, layak Tuhan, diagungkan selamanya. Kemuliaan bagi Raja. Layak Tuhan, ditinggikan selamanya. Layak Engkau Anak Domba. Amin. Layak Tuhan, diagungkan selamanya. Kemuliaan bagi Raja. Layak Tuhan, layak Tuhan, yes Tuhan, ditinggikan selamanya. Layak Engkau Anak Domba. Amin. Layak Tuhan, diagungkan selamanya. Kemuliaan bagi Raja. Layak Tuhan, ditinggikan selamanya. Layak Engkau Anak Domba. Yes. Layak Tuhan.
baik bagi kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu silakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Sukacita dan damai sejahtera saat ini Engkau curahkan bagi kami. Terima kasih. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat darah. Maka daripada itu kami datang dengan penuh sukacita, membawa korban ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Layakkan kami untuk mau mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Aku layak. Sekali lagi kita katakan dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Katakan Yesus, 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 ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Kami berseru Yesus, 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 ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Terima kasih Tuhan buat darah. Kembali kita akan pujian dari kami. Darah-Mu Kau tebus dosaku. Amin. Nyawa Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Mari Bapak Ibu berseru Yesus, 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 ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, kami berseru Yesus, kami panggil namamu Tuhan. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, Yesus, ya Tuhan, hanya Engkau kami berseru, hanya kepadamu kami memanggil Tuhan. Tidak ada
pertolongan lain selain daripada Engkau yang menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, sekali lagi katakan Yesus, Yesus, Yesus. Pujian dari hati kami yang paling dalam Tuhan, karena kami mengasihi Engkau. Hanya kepadamu kami berbakti, kami mengabdi Tuhan. Engkaulah Tuhan dan Raja kami, pencipta alam semesta, yang boleh kami panggil dengan sebutan yang akrab, yaitu Bapa kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan, buat semua hal yang baik, buat semua hal yang ajaib, semua hal yang dahsyat, pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, sampai dengan hari ini Tuhan. Kami ada semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, pagi hari ini kembali kami mau beribadah kepada Tuhan. Kembali kami mau terus masuk di dalam penyembahan, masuk di dalam pengenalan akan Tuhan, masuk di dalam pribadimu sendiri, sehingga kami semakin memahami akan fungsi dan tujuan kami hidup Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kesempatan yang kami terima saat ini melalui waktu di mana kami boleh beribadah Tuhan pada minggu pagi ini. Roh Kudus urapi, Roh Kudus berikan kami hikmat, Roh Kudus berikan kami pengertian yang lebih dalam lagi akan firman Tuhan, bahkan rahasia-rahasia daripada kerajaan Tuhan, daripada Tuhan sendiri. Tuhan singkapkan atas setiap kami. Kami buka hati kami seluas-luasnya, selebar-lebarnya untuk pekerjaan daripada firman Tuhan dan pekerjaan daripada Roh-Mu Tuhan, yang akan membuat kami semakin mengerti akan Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicaralah ya Tuhan, sebab kami hamba-hamba-Mu siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap mendengarkan firman bersama katakan amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, saya langsung untuk firman Tuhan hari ini. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-24. Saya akan baca ayat yang ke-21, nanti Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang ke-22, hanya 4 ayat ya. Sampai dengan ayat yang ke-24 kita akan membaca bergantian. Oke ya, sudah dapat semua? Amin. Oh ya, sudah ada di layar ya. Saya akan baca ayat yang ke-21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah Ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran.
sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Tema khotbah hari ini yaitu penyembahan yang berkenan. Selama bulan Juli ini, tema besar dari Gereja Bethel Indonesia adalah tentang relasi sehat dengan Tuhan. Jadi selama bulan ini, khususnya khotbah yang akan saya sampaikan di tempat ini, berbicara tentang relasi yang sehat dengan Tuhan. Dan hari ini, kita akan mengerti dan memahami tentang penyembahan yang berkenan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di dalam ayat yang kita baca tadi tentang penyembahan, ya ternyata ada penyembahan yang tidak berkenan dan ada penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya berharap setelah kita mendengar akan firman Tuhan hari ini, maka kita akan menjadi penyembah-penyembah yang akan membuat penyembahan kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Karena sia-sialah ibadah kita, sia-sialah persekutuan kita tanpa sebuah penyembahan yang naik sampai ke tahta Tuhan. Kita buang-buang waktu saja, kita sia-sia bersekutu pada hari ini. Tapi pada waktu kita mengerti tentang penyembahan yang berkenan, maka hidup kita akan diubahkan dan kita akan menjalani hari demi hari yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Nah, yang menjadi ayat kunci di dalam firman Tuhan hari ini yaitu terambil di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata begini, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kita tahu cerita ini bagaimana Yesus suatu hari pada siang hari setelah dia selesai dalam pelayanannya, dia mampir ke sebuah sumur. Itu tengah hari jam 12 siang. Biasanya untuk jam-jam seperti itu tidak ada orang yang mau menimba air. Perempuan-perempuan daerah situ tidak akan menimba air pada siang hari. Biasanya mereka menimba pada pagi hari. Tapi ternyata ada seorang perempuan Samaria yang mengambil air dari sumur itu pada siang hari. Kita tahu kenapa dia ngambil pada siang hari, karena kalau pagi hari, ya dia ini kan seorang yang ternyata bukan cuma punya satu suami, tetapi banyak gitu ya. Ada 5, terus yang terakhir ini, yang ke-6 ini bukan suaminya. Jadi dia ini bisa disebut sebagai seorang perempuan pelacur gitu ya. Orang perempuan yang tidak benar. Dan tentunya karena dia seorang perempuan yang tidak benar, dia malu. Mestinya pagi-pagi dia ambil air di sumur. Tapi dia karena malu, dia datang pada siang hari. Nah, kalau kita lihat di sini, waktu terjadi pembicaraan dengan Yesus, singkat cerita ya, awalnya bicara soal air, kemudian berubah menjadi tentang air kehidupan. Yesus berkata, kalau kamu minum air ini, kamu akan haus. Tapi kalau kamu minum air kehidupan itu, kamu tidak akan pernah haus untuk selama-lamanya. Ya, jadi kita lihat bahwa Yesus katakan bahwa air hidup itu diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Sampai kepada satu pertanyaan dari perempuan ini kepada Tuhan Yesus, dia bertanya begini kepada Tuhan. Tuhan, engkau kan berkata bahwa dari Yerusalem itu ada penyembahan. Ya, mulai dari Yerusalem. Nah, disinilah saya tidak tahu apakah perempuan itu bertanya karena iseng kepada Tuhan Yesus, atau dia bertanya karena itu adalah pergumulan hidupnya, hatinya, pertanyaan dalam hidupnya yang ingin dia segera tanyakan kepada Tuhan Yesus. Ya, yaitu kalau kita bisa lihat ayatnya itu, kita lihat di dalam ayat yang ke-19. Dikatakan begini, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Jadi dia bertanya kepada Tuhan Yesus, Yerusalem kan tempat orang menyembah menurut pemahaman orang Yahudi.
Tapi Yesus tidak bilang bahwa Yerusalemlah tempat menyembah. Yesus juga tidak bilang tentang gunung Gerizim yang menjadi tempat penyembah dari orang Samaria. Tapi Yesus berkata bahwa di dalam ayat 21 dia berkata begini, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Dari perkataan Yesus ini jelas bahwa Yesus mau menyampaikan sebuah pesan bahwa penyembahan kita itu tidak dibatasi oleh sebuah tempat. Amin. Bukan oleh karena tempat itu sudah disakralkan, sudah dikuduskan, maka disitulah tempat kita hanya bisa menyembah Tuhan. Yesus berkata kepada perempuan Samaria ini bukan di Gunung Gerizim tempat mereka menyembah atau di Yerusalem. Tapi di mana? Kata Tuhan, katakan di mana-mana kita bisa menyembah. Amin. Jadi bukan karena tempat. Oh, kalau kita bilang kalau kita ibadah di gereja kayaknya lebih afdol, lebih ada hadirat Tuhan daripada tempat yang lain. Ada sebuah kesaksian seorang penginjil, dia digerakkan oleh Roh Kudus untuk pergi ke satu tempat diskotik. Waktu dia disuruh oleh Tuhan, dia bilang, Tuhan mana mungkin saya menyampaikan firman Tuhan di diskotik, tempat diskotik. Tapi karena itu adalah perintah Tuhan, hamba Tuhan itu taat. Dan apa yang terjadi? Diskotik itu dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Waktu dia menyampaikan pesan Tuhan tentang pertobatan kepada orang-orang yang ada di diskotik itu, maka Tuhan melawat tempat itu. Sehingga orang yang hadir nangis, mereka mengalami jamaah Tuhan dan mereka mau bertobat dari dosa-dosa. Jadi tempat bukan merupakan sesuatu yang kita sakralkan, tempat di mana kita menyembah Tuhan. Amin. Karena kekristenan kita ini bukan bicara soal tempat. Jadi kalau gereja misalnya sampai ditutup, bisa-bisa ibadah di rumah gitu ya. Pengalaman pandemi ini sudah membuktikan bahwa dimanapun kita bisa mendatangkan hadirat Tuhan. Ya, jadi kita percaya bahwa Tuhan hadir dimanapun. Kita lagi di tempat kerja, kita sedang bekerja, atau kita digerakkan oleh Roh Kudus untuk menyembah Tuhan, kita menyembah Tuhan. Amin. Tentunya pada waktu senggang, ya jangan pada waktu pekerjaan sedang sibuk-sibuknya terus kita nyanyi-nyanyi sembarangan, enggak. Tapi tentunya semuanya di dalam ketertiban yang dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Nah, jadi dimanapun, bahkan kita lagi di kamar mandi, ya, lagi sementara di kamar mandi kita pengen menyembah, kita ingin memuji Tuhan, silakan. Dan Tuhan hadir dimanapun. Karena dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Pada waktu engkau ada di tempat yang kita merasa bahwa Tuhan, oh saya sendiri ya di tempat ini. Tidak ada orang lain yang memperhatikan saya. Memang kita mungkin mencari tempat tersembunyi karena kita sedang galau, kita sedang sedih dengan perasaan hati kita oleh karena keadaan di sekeliling kita yang sepertinya kita rasa, Tuhan kenapa hidup saya sampai sekarang seperti begini-begini aja. Tidak ada orang yang tahu. Tapi waktu kita menaikkan pujian, waktu kita menaikkan penyembahan, di situ Tuhan hadir. Ada sebuah kisah di dalam Alkitab tentang Paulus dan Silas. Waktu mereka ditangkap oleh karena pekerjaan daripada pengusaha-pengusaha yang kaya itu, karena kekayaan lewat sihir, ya, menjadi kaya, terus akhirnya Paulus dan Silas ditangkap dan dimasukkan dalam penjara. Apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas? Mereka memuji-muji Tuhan. Padahal dalam keadaan yang sulit. Sukar kalau sedang dipasung, ya, pada zaman itu dipasung. Bagaimana bisa kita memuji Tuhan? Nggak bisa, tangan kita nggak bisa, kaki kita juga nggak bisa memuji-muji Tuhan, tapi kita punya suara. Paulus dan Silas memuji Tuhan, dan pada waktu memuji Tuhan dengan suara yang keras, maka hadirat Tuhan hadir dan menjamah orang-orang yang ada di penjara.
Jadi di segala tempat kita bisa memuji dan menyembah Tuhan. Nah, penyembahan yang berkenan kepada Allah itu bukan berbicara tempat. Lokasi penyembahan bukanlah syarat seorang diterima penyembahannya oleh Allah. Ya, poin pertama kita mengerti bahwa bukan tempat, tapi yang penting adalah si penyembahnya. Amin. Karena Tuhan mencari si penyembah itu. Terus kita baca lagi, penyembahan yang berkenan juga bukanlah tentang sesuatu yang dikerjakan secara rutinitas, melainkan berkaitan dengan si penyembahnya. Maksudnya begini Bapak Ibu Saudara. Selama ini ada pemahaman dari orang-orang Kristen mengatakan bahwa kalau kita beribadah, kalau kita berbakti di gereja, itu baru yang disebut dengan penyembah. Jadi kalau menyembah itu kalau kita beribadah, ibadah dengan ada liturgis, dengan seremonialnya, itu baru namanya penyembahan. Ini adalah pemahaman orang Kristen yang salah. Kalau kita punya pemahaman yang seperti ini, kita tidak ada bedanya dengan orang-orang dari agama yang lain. Padahal bukan cuma sampai di liturgis, bukan cuma sampai di ibadah seremonial yang kita adakan pada hari Minggu di gereja atau ibadah komsel kita sedang menyembah Tuhan, itu cuma tidak hanya sampai di situ, Bapak Ibu Saudara ya. Tapi penyembahan yang Tuhan inginkan adalah bukan hal yang dikerjakan secara rutin. Wah, yang namanya udah jadi WL, ya udah saya ada jadwal WL, berarti pada waktu saya WL itulah saya sedang menyembah Tuhan. Bukan ibadah kegiatan yang seremonial. Tapi penyembahan adalah bicara soal gaya hidup. Amin. Kehidupan kita, sehari-hari kita itu adalah sebuah penyembahan. Jangan kita menganggap kalau kita enggak beribadah berarti kita enggak menyembah Tuhan. Tapi sehari-hari kita bisa menyembah Tuhan dengan hidup yang berkenan di hadirat Tuhan. Jadi bukan secara rutinitas. Dari ayat yang kita baca tadi dikatakan Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian, ya, penyembah-penyembah yang benar gitu ya. Nah, penyembahan yang benar itu bicara soal si penyembahnya, bukan penyembahannya, ya, beda ya. Si penyembah dengan penyembahan. Kita pikir gini, oh kalau misalnya ibadah hari Minggu ini, misalnya kita rasakan hadirat Tuhan, sepertinya penyembahan kita naik sampai ke tahap Tuhan. Baru kita bilang, oh kita sudah menyembah Tuhan dengan benar. Bukan itu. Tapi penyembahan yang benar itu bicara soal diri kita. Sekalipun mungkin kita tidak merasakan hadirat Tuhan. Saya katakan dengan ekstrim, kita tidak merasakan hadirat Tuhan. Tapi kalau hidup kita benar, berkenan, menyenangkan hati Tuhan, kita sudah menjadi seorang penyembah Tuhan. Jadi jangan dibatasi oleh tempat, jangan dibatasi oleh liturgi, seremonial, bukan. Tapi Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar. Kalau dicari sama Tuhan, tentunya penyembah-penyembah ini adalah orang-orang yang langka, sedikit. Tidak banyak orang disebut penyembah Tuhan. Penyembah Tuhan ini contohnya adalah seperti Daud. Daud, firman Tuhan berkata, walaupun dia punya rutinitas ya, 7 kali dalam sehari dia memuji-muji Tuhan. Daniel juga 3 kali dalam sehari di tengah kesibukannya sebagai seorang pejabat pemerintah yang sibuk, 3 kali sehari dia datang menyembah Tuhan. Tapi bukan cuma sampai di situ. Kehidupan sehari-hari kita adalah sebuah penyembahan di hadapan Tuhan. Ya, jadi di sini mari kita mulai memiliki gaya hidup yang menyembah, supaya penyembahan kita berkenan di hadirat Tuhan. Jangan seperti Kain, ya, pada waktu dia mempersembahkan sebuah persembahan sebagai penyembahan di hadapan Tuhan, persembahannya ditolak oleh Tuhan. Kenapa ditolak? Saya yakin Kain, ya, dia memberikan pastinya ya dengan apa yang dia rasa terbaik. Habel juga dia
memberikan persembahan sebagai penyembahan, bentuk penyembahannya kepada Tuhan dengan yang terbaik dalam Alkitab. Tapi persembahan dari Habel ini yang diterima oleh Tuhan, bukan Kain. Kenapa? Persoalannya yaitu di ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya berkata apa? Pada waktu penyembahan Habel diterima oleh Tuhan dan penyembahan Kain ditolak oleh Tuhan, reaksi daripada Kain adalah dia marah. Ini bicara soal sikap hatinya. Kalau seandainya dia punya sikap hati yang benar sebagai penyembah Tuhan, maka dia tidak akan iri hati, dia tidak akan cemburu dan tidak akan marah jika penyembahan adiknya itu naik sampai ke tahta. Mestinya dia koreksi diri. Kenapa penyembahannya itu sebagai persembahannya yang sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan tidak diterima oleh Tuhan? Mestinya koreksi diri, bukan marah. Berarti sikap hatinya yang tidak benar. Jadi saya yakin penyembah yang benar, yang akan membuat penyembahannya itu berkenan di hadapan Tuhan, itu bicara soal sikap hati yang menghormati dan mengasihi Tuhan. Ya, jadi si penyembah itulah yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang penyembah. Ya, oke. Nah, ciri-ciri penyembahan yang berkenan kepada Allah. Bila penyembahnya memiliki, yang pertama ciri-cirinya adalah memiliki pengenalan akan Allah. Mari kita baca ayatnya dalam Yohanes 4 ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata begini, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jadi Yesus sebenarnya menegur kepada perempuan Samaria ini. Dia berkata begini, kami menyembah kepada Allah yang kami kenal, tapi kamu menyembah kepada yang tidak kamu kenal. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita menyembah tanpa sebuah pengenalan, sebenarnya kita tidak sedang menyembah. Penyembahan itu harus disertai dengan pengenalan kita akan Tuhan. Amin. Tanpa pengenalan kita akan Tuhan, maka penyembahan kita itu tidak bisa disebut sebagai sebuah penyembahan di hadapan Tuhan. Contohnya begini Bapak Ibu Saudara, kita mungkin di gereja ya, di gereja contohnya worship leader berkata begini, mari jemaat Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita bersuka cita, kita bertepuk tangan. Jadi seluruh jemaat disuruh, mari semua angkat tangan, kita bertepuk tangan kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik. Ya karena itu disuruh oleh worship leader, kita tepuk tangan. Tapi kita nggak ngerti. Waktu ditanyain, kira-kira Tuhan baik nggak dalam hidupmu? Ada nggak kesaksian tentang kebaikan Tuhan dalam hidupmu? Orang itu berkata begini kadang-kadang, saya nggak tahu ya, Tuhan berbuat baik sama saya apa aja ya. Kalau suruh bersaksi, saya nggak tahu apa yang saya mau saksikan soal kebaikan Tuhan. Nah ini contohnya adalah orang yang tidak mengenal. Tapi waktu worship leader katakan angkat tangan, bersyukur, bahwa kita angkat tangan bersyukur hanya sebagai perintah-perintah yang diajarkan oleh manusia atau dihafalkan oleh manusia. Kita tahu misalnya habis penyembahan, ya kan, udah pujian penyembahannya naik, habis penyembahan terus kita tanpa sadar kita tepuk tangan, beri kemuliaan bagi Tuhan, kita tanpa sadar mengikuti karena udah menurut urutannya. Habis selesai penyembahannya naik sampai ke atas, kita tepuk tangan. Kita nggak tahu apa yang tepuk tangan, ya karena worship leader suruh bilang kita tepuk tangan. Ini tanpa pengenalan, ini bahaya. Perintahnya kita menyembah karena diperintah oleh worship leader. Belum lagi misalnya nih, ini bicara soal pelayan-pelayan. Kalau worship leader ini kadang-kadang penyembah-penyembah yang ada dalam gereja Tuhan yang sedang terjadi di masa sekarang ini adalah mereka bukan menjadi penyembah-penyembah yang benar, tapi penyembahan di dalam gereja hanya sebagai sebuah
pertunjukan, show gitu ya, skill yang hebat, pemusik yang hebat, worship leader yang dengan gayanya yang keren. Kita bilang, wah ini nih pasti orang worship leader ini orang yang dekat dengan Tuhan. Tapi semuanya itu hanya menjadi sebuah pertunjukan. Ini yang membuat Tuhan bilang gak ada penyembahan yang naik sampai ke tahta Tuhan. Jadi penyembahan yang berkenan. Karena ibadah kita penuh dengan pertunjukan. Suatu kali ada seorang worship leader terkenal di gereja di daerah Inggris, ya. Suatu kali gereja ini punya penyembahan dengan full musik, full sound system yang bagus, tempat yang enak dan indah. Dan worship leader ini dengan semua peralatan musik, dengan semua penyanyi-penyanyi, dengan semua pemain-pemain yang profesional, itu senantiasa membawa penyembahan di gereja tersebut. Tapi suatu kali dia bilang kepada gembala sidangnya, dia bilang gini, Pak Gembala, saya rasa memang gereja kita ini musiknya udah bagus, pemusik-pemusiknya skillnya udah profesional, tapi kok saya nggak merasakan sesuatu, yaitu kuasa Tuhan. Ada seperti sesuatu yang hilang dalam penyembahan kita. Kira-kira ini kenapa ya? Saya sudah mengingatkan kepada pelayan-pelayan untuk mempersiapkan diri secara rohani tentunya. Tapi kenapa sepertinya ada sesuatu yang Tuhan mau adakan terobosan, tapi kita nggak bisa mengalami terobosan secara rohani. Dan setelah dia tanyakan kepala gembala jemaatnya bilang begini, oke, kalau seandainya alat musik dan semuanya itu jadi penghalang untuk kita menyembah Tuhan, dan semuanya udah bagus ya, pemusik, alat-alat musiknya, sound systemnya udah bagus. Akhirnya pendeta ini bilang begini, coba bikin ibadah tanpa alat musik. Worship leadernya bilang, Pak Pendeta, itu kayaknya nggak mungkin Pak Pendeta. Karena kenapa? Gereja kita ini udah bagus, sound systemnya udah bagus, pemain-pemainnya udah profesional, penyanyi-penyanyi juga udah luar biasa. Masa kita nggak pakai pemusik? Nanti pemusik nganggur dong di dalam gereja. Tapi gembala ini tetap bilang, adakan ibadah tanpa alat musik. Akhirnya worship leader ini mengikuti apa kata gembala. Pada minggu depan dia bikin ibadah ujian penyembahan tanpa alat musik. Yang dilakukan adalah akapela. Tahu kan akapela ya? Jadi suara itu menggantikan alat musik. Waktu penyembahan dinaikkan, awalnya memang orang pada heran. Si worship leader ini udah ngomong juga kepada gembala, dia bilang gini, Pak, saya takut nanti kalau kita bikin ibadah tanpa alat musik, lama-lama gereja kita dibilang sesat, dan lama-lama gereja akan ditinggalkan oleh jemaat. Jadi pas hari Minggu itu orang-orang bingung, kok udah punya alat musik, semua ditutupin, nggak dipakai. Tapi penyembahannya dalam bentuk akapela. Apa yang terjadi? Beberapa menit setelah mereka menyembah, hadirat Tuhan turun secara luar biasa. Di situ worship leader itu bilang, wah iya ya, tanpa alat musik pun kita bisa menyembah Tuhan. Selama ini saya tahu tentang hal itu, tapi tidak pernah mengalami. Coba bayangkan, udah peralatannya udah luar biasa. Ini kan tantangan ya, cobaan ya. Kalau baru alat musiknya cuma keyboard doang ya kita nggak apa-apa lah akapela. Karena memang cuma keyboard doang. Pemain keyboardnya juga misalnya nggak hadir. Kita bilang ya terpaksa gitu ya. Jadi akhirnya tanpa alat musik. Tapi ini sudah lengkap, pemainnya sudah siap, ready, profesional. Tidak pakai alat musik. Sampai beberapa minggu mereka ibadah tanpa alat musik dan hadirat Tuhan turun dengan kuat. Dan akhirnya si worship leader ini menciptakan sebuah lagu yang jadi berkat bagi gereja-gereja di seluruh dunia. Judul lagunya adalah Heart of Worship. I'm coming back to the heart of worship. There is no all about you. There is all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things
about you. It's all about you. It is all about you, Jesus. Jadi ini tentang Yesus. Penyembahan itu dari hati ini tentang Yesus. Bukan tentang alat musik, bukan tentang orang-orang, bukan soal tempat yang indah dan baik, tapi ini tentang Yesus yang layak disembah. Ya, jadi di sini kita lihat bahwa pengenalan akan Allah itu adalah dasar yang penting waktu kita menyembah. Kita tidak akan bisa menyembah tanpa pengenalan akan Tuhan. Kalau kita melakukan penyembahan tanpa pengenalan, maka penyembahan kita hanya karena terpaksa, hanya karena disuruh, hanya karena keadaan. Tapi kalau itu lahir dari hati kita, penyembahan karena pengenalan akan Tuhan, ini pastinya akan jadi dahsyat dan luar biasa. Urapan Tuhan, hadirat Tuhan akan turun. Tanpa alat musik, Tuhan bertahta di atas puji-pujiannya. Ya. Seseorang akan menyembah Allah dengan kesungguhan dan hormat. Amin. Jika orang tersebut mengenal Allah yang disembahnya dengan benar. Jadi seorang penyembah, dia akan menyembah dengan penuh kesungguhan. Dia menyanyi dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dengan segenap kekuatannya, dengan segenap akal budinya. Dia bersorak dengan sukacita, dengan sorak yang kuat. Ya, karena kenapa? Karena dia menyadari bahwa Tuhan begitu baik, itu lahir dari hati. Amin. Jadi tidak dibatasi oleh keadaan situasi. Jadi dalam kita menyembah memang kita butuh emosi. Amin. Kita memerlukan emosi. Mana ada misalnya worship leader bilang, mari kita bersuka cita dengan bertepuk tangan. Terus kita itu nggak bersuka cita, ya. Berarti kita tidak mengenal Tuhan. Penyembahan kita nggak akan pernah sampai naik. Karena kita disuruh bersuka cita, tapi kita juga tidak ada sukacita karena kita tidak menggunakan emosi waktu menyembah. Kita harus mempergunakan pikiran, perasaan kita untuk menyembah Tuhan. Tapi kita tidak, ya, menggunakan emosi karena situasi keadaan kita baru kita menyembah Tuhan. Maksudnya gini, kita lagi stres, kita lagi marah, gitu ya. Karena kita lagi marah, kita lagi stres, gitu ya. Kita melampiaskan amarah kita dengan teriak-teriak misalnya dalam sebuah ibadah, gitu ya. Itu melampiaskan apa yang ada dalam perasaan emosi yang negatif. Walaupun itu memang Tuhan bisa lakukan, bisa memakai itu juga untuk mengubah diri seseorang. Tapi jangan itu jadikan sebuah cara. Tapi lakukan itu dengan pengenalan akan Tuhan. Mengenal Allah yang disembahnya dengan benar. Jadi orang yang mengenal Allah, dia waktu menyembah Tuhan tentunya dengan kesungguhan. Waktu dia angkat tangan, dia betul-betul merindukan Tuhan. Aku inginkan Engkau Tuhan. Aku rindu lawakanmu. Aku gak mau sekedar ibadah datang, semua orang memuji menyembah Tuhan, tapi aku gak dapatkan perjumpaan dengan Tuhan yang mengubah hidup. Itu semua ibadah yang sia-sia, ya. Jadi dengan kesungguhan dan hormat. Ketika perempuan Samaria semakin mengenal Yesus, maka dia semakin percaya apa yang dikatakannya. Dan dia dapat menceritakan tentang dia kepada orang lain. Dia bersaksi tentang siapa yang dia kenal itu, dan banyak orang menjadi percaya. Penyembahan didasari oleh sebuah pengenalan. Tanpa pengenalan, maka pelayanan, mutu pelayanan kita juga akan dangkal, ya. Jadi harus dimulai dari pengenalan, terus masuk dalam penyembahan, baru dari hasil daripada penyembahan kita ini kita akan melayani. Dan pelayanan ini tentunya punya kualitas karena didasari oleh pengenalan kita akan Tuhan. Jadi tidak bisa kita bilang kita menyembah tanpa pengenalan terus kita melayani Tuhan. Maka pelayanan kita juga adalah pelayanan yang kosong di hadapan Tuhan. Gak berdampak, gak membawa pengaruh. Tapi mulai hari ini, biar jemaat Tuhan menyadari bahwa kita harus semakin mengenal Tuhan. Dan di situ kita akan sungguh hormat kepada Tuhan waktu beribadah.
Yang kedua adalah hidup yang benar. Tetapi ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Kata menghendaki ini adalah sama juga dikatakan dengan mencari. Jadi Bapa mencari penyembah, bukan saja menghendaki tapi mencari. Adakah dalam jemaat Tuhan yang bisa berkenan melalui penyembahan? Bapak mencari. Oke ya. Terus selanjutnya saya langsung, hidup benar akan terjadi karena Yesus yang sudah membenarkannya. Ini merupakan hal utama dan mendasar agar seseorang menjadi penyembah yang berkenan kepada Allah. Jadi sadari dulu bahwa hidup kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Waktu kita menyadari bahwa kita adalah orang yang sudah dibenarkan, kita adalah orang benar, maka kita tidak akan terintimidasi dengan iblis waktu kita menyembah Tuhan. Karena iblis bisa mengintimidasi kita lagi di gereja, kita sedang angkat tangan, terus iblis bilang gini, kamu angkat tangan, kemarin tanganmu dipakai untuk menempel gitu ya, apa? Memukul istri, memukul anak dengan kasar. Terus kamu sekarang datang kepada Tuhan dengan angkat tangan. Itu semua kata iblis bilang, kamu munafik. Iblis akan buat itu. Tapi tentunya kita juga jangan munafik ya. Tapi kita sungguh-sungguh waktu kita menyembah Tuhan, kita tahu darah Yesus sudah menyucikan kita. Dan saya adalah orang yang sudah dibenarkan. Saat hari ini saya datang menyembah, karena saya sudah dibenarkan, maka penyembah saya akan berkenan di hadapan Tuhan. Jadi penyembahan yang berkenan adalah hidup yang benar. Pembenaran yang dilakukan Allah terhadap orang tersebut akan nampak dalam sikap dan cara hidupnya setiap hari. Sadari bahwa engkau adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Hiduplah dalam kebenaran, maka engkau akan menjadi penyembah-penyembah yang berkenan. Oke? Yang terakhir, yang ketiga, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Seperti ayatnya, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, ayat tadi sudah dibaca ya, bahwa sekarang telah tiba bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Yang pertama tentunya kita harus menyembah kepada Allah yang benar, Allah yang tepat, bukan kepada yang bukan Allah. Karena Tuhan mencari penyembah yang benar yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi menyembah Allah yang benar. Terus baru kita menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kenapa kita harus menyembah dalam yang pertama dulu? Roh. Kenapa harus dalam roh? Karena Allah itu roh. Kalau kita mau menyembah Allah, kita harus menyembah dalam roh. Kita bersekutu dengan Tuhan bukan karena sampai di pikiran kita, perasaan kita, enggak. Harus sampai di roh. Roh kita dengan roh Tuhan harus menyatu. Kalau kita sampai roh kita dengan roh Tuhan menyatu dan kita menyembah Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus, maka penyembahan kita akan naik sampai ke tahta Tuhan. Tanpa pertolongan Roh Kudus, tanpa roh kita tidak bisa menyembah Allah yang adalah roh. Amin. Paham Bapak Ibu Saudara ya? Jadi harus lewat roh. Dan tentunya roh kita ini harus dilahirkan kembali, lahir baru. Waktu kita belum lahir baru, roh kita sebenarnya sedang mati. Bagaimana roh yang mati bisa menyembah Allah yang hidup, Allah yang roh? Nggak akan pernah bisa. Amin. Harus mengalami kelahiran baru. Roh kita dihidupkan baru waktu kita menyembah dalam roh, kita ketemu dengan Tuhan yang adalah roh. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Harus mengalami kelahiran baru dan harus mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus. Percayalah waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya kita dilahirkan baru, kemudian Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Makanya kita dikatakan sebagai bait Allah. Kita tidak dibatasi oleh ruang dan waktu dan tempat, tapi kita ini punya Roh Kudus.
Dan kalau Roh Kudus tinggal dalam diri kita, kitalah bait Allah. Jadi dimanapun kita yang bait Allah ini ada, kita menyembah Tuhan, karena Tuhan ada bersama dengan kita. Maka penyembahan kita baik sampai ke tahta Tuhan. Jadi ini yang kita harus pahami. Pertama, yang ketiga adalah menyembah Bapa dalam roh. Dan yang kedua, menyembah Bapa dalam kebenaran. Kalau kita menyembah Tuhan dengan roh tanpa kebenaran, maka kita akan lebih kepada hal-hal yang roh, ya. Kadang-kadang yang mungkin kebablasan, nggak masuk akal karena nggak ada standarnya, ya, nggak ada guidance. Kita menyembah dalam roh, kan kalau alam roh itu luas. Kalau kita menyembahnya udah hal-hal yang di luar dari kebenaran, wah ini kita akan menjadi orang-orang yang kebablasan dan kita akan menyimpang, bisa disesatkan. Jadi harus ada kebenaran. Tapi kalau kita menyembah Tuhan hanya dalam kebenaran saja tanpa roh, maka sepertinya ibadah kita akan kurang semangat, ya, tidak ada rohnya. Ya, ada tulisan pesan katakan begini, katanya Kristen, tapi rohnya mana? Semangatnya mana? Gak ada, karena tanpa roh. Jadi harus menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kalau sudah kebenaran berarti kita tahu mana yang kira-kira ini sudah menyimpang. Misalnya kita tidak tertib waktu menyembah, misalnya, ya. Kita hanya melampiaskan mungkin emosi kita, gitulah, emosi kita, dan sebenarnya itu kan urusan kita dengan Tuhan misalnya, tapi kita mau mengeksplornya, dan itu bisa mengganggu yang lain. Tentunya kita harus mengikuti sesuai dengan firman, ya. Jadi menyembah itu, ya saya katakan lagi, ini kan masih bicara soal ibadah. Tapi menyembah dalam roh dan kebenaran ini jangan cuma dibatasi dalam ibadah, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Hidupmu harus menjadi sebuah penyembahan. Ini yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan, ya. Nah, seperti seorang anak yang dekat dengan bapaknya, demikian orang percaya yang memiliki keintiman dengan roh Allah. Jadi menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran ini yang pertama kan menyembah Bapa. Sama seperti Bapa dengan anak. Bicara soal keintiman. Menyembah atau ibadah, ya saya sebut sebagai ibadah. Karena ibadah bukan cuma ini, tapi di kehidupan kita sehari-hari itu bicara soal hubungan dengan Tuhan. Amin. Jangan sampai iblis menggantikan menyembah kita, ibadah kita dengan hal-hal yang bukan bicara soal hubungan. Kita lebih fokus kepada pelayanannya atau rutinitas kita. Kita sibuk kegiatan dari Senin sampai misalnya sampai Sabtu, kita sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang kita sebut sebagai kegiatan rohani, tapi tanpa hubungan dengan Tuhan. Maka pada akhirnya Tuhan katakan, aku tidak mengenal kamu. Karena kenapa? Kamu sudah melakukan dengan karunia-karuniamu, dengan semua talenta yang kuberikan, kamu sudah lakukan itu. Tapi tanpa hubungan dengan Tuhan, maka semuanya sia-sia. Karena kata menyembah ini dalam bahasa Yunaninya diterjemahkan dalam kata-kata proskuneo. Proskuneo itu kan bicara soal, ya, menyembah yang bicara soal hubungan, ya. Nah, di sini penting hubungan yang seperti apa? Hubungan yang dekat antara anak dengan bapaknya. Orang yang demikian akan menyenangkan Allah saat dia menyembah Tuhan. Didasari oleh hubungan, bukan karena diperintahkan. Demikian juga orang-orang yang bertindak dan berperilaku sesuai firman-Nya yang adalah kebenaran akan menjadi penyembah yang diterima dengan sukacita oleh Allah. Jadi kalau terjemahan yang lain dikatakan bahwa Tuhan mencari penyembah-penyembah yang asli. Karena
ada penyembah-penyembah palsu. Kita mau masuk golongan yang mana? Penyembah asli atau penyembah yang palsu? Kenapa bisa menjadi penyembah palsu? Karena penyembahan kita penuh dengan kemunafikan. Wah, ini paling menakutkan, mengerikan. Tapi kalau penyembah asli ini, dia datang kepada Tuhan dengan ketulusan hati. Dia datang kepada Tuhan dengan hati yang menyerah, menghormati Tuhan, kesungguhan, menyadari bahwa Tuhan yang layak disembah, dan menggunakan waktu ibadah yang mungkin hanya singkat gitu ya. Kalau dulu 2 jam, mungkin 1,5 jam, kita betul-betul mempersembahkan hidup. Disitulah penyembahan kita akan senantiasa bergerak. Dan hidup kita sehari-hari, kita menyadari kita nggak akan mau menipu, kita tidak akan mau berbuat curang, kita tidak mau menyakiti hati orang sehingga hati orang menjadi terluka. Itu adalah penyembahan yang berkenan. Ya. Jadi mari kita menjadi penyembah yang diterima dengan sukacita, yang diterima dengan sukacita oleh Allah. Tuhan berkenan atas hidup kita. Mari jadi penyembah yang berkenan, penyembah-penyembah yang benar. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Haleluya. Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan isi hati Tuhan, bahwa penyembahan adalah sesuatu yang penting. Penyembahan adalah sebuah keharusan, panggilan utama dari setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Karena pada saat kami di sorga, kami akan menyembah Tuhan 24 jam selama-lamanya dalam hadirat Tuhan. Dan kami mau mulai Tuhan membangun diri kami sehari-hari di dalam penyembahan kepada Tuhan. Sebab waktu kami menyembah Tuhan, maka hidup kami akan terbangun, kerohanian kami akan terbangun. Karena hati kami yang keras pada saat kami menyembah Tuhan menjadi tanah yang gembur, jadi tanah yang subur untuk kebenaran-kebenaran firman boleh ditaburkan. Kami mau Tuhan mengenal Engkau lewat penyembahan kami Tuhan. Dan kami mau Tuhan supaya penyembahan kami didasari oleh pengenalan akan Tuhan. Dan kami mau masuk lebih dalam lagi untuk hidup dalam kebenaran. Dan kami mau menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Inilah ciri yang menjadikan kami sebagai penyembah yang berkenan di hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang terus berbicara kepada setiap jemaat Tuhan, yang menyikapkan banyak hal kepada kami, sehingga penyembahan kami mulai hari ini akan menjadi penyembahan yang berbeda Tuhan. Kami akan penuh semangat, kami akan penuh antusias, kami sungguh-sungguh merindukan Tuhan pada saat kami beribadah. Kami menginginkan perjumpaan roh kami dengan roh Tuhan. Maka ibadah kami akan menjadi ibadah yang penuh dengan kekuatan dan kedahsyatan Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan lagu ini. Terima kasih Tuhan. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kau hidupku, hidupku berharga di mata
Suatu kali ada seorang penduduk mendapatkan sebuah penglihatan tentang tahta Tuhan. Waktu dilihat sebuah tahta, dan di depan tahta itu ada sebuah sungai kehidupan. Dan waktu itu penduduk itu melihat sungai itu, air dari sungai itu adalah tetesan air mata dari Tuhan sendiri, mengalir dari mata menjadi sebuah sungai kehidupan di depan tahta. Dan pendoa ini tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa kau menangis? Begitu banyak. Dan Tuhan berkata, bahwa aku telah menciptakan manusia sebagai penyembah-penyembah. Dan waktu dia melihat, dia mencari penyembah-penyembah yang diciptakan oleh Tuhan sesuai dengan keinginan, adalah manusia yang tidak menyembah Tuhan. Mereka mencintai dirinya sendiri. Mereka mencari kepentingan dirinya sendiri. Mereka mengejar hal-hal yang sia-sia. Mereka tidak tahu esensi panggilan utama pada waktu mereka diciptakan, yaitu menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Karena Tuhan berkata bahwa kita harus menyembah Tuhan. Kepadanya lah Yesus berkata pada waktu dicobai di padang gurun. Kita harus, Yesus berkata kepada iblis bahwa kita harus menyembah Tuhan, kepada Tuhan Allah, dan hanya kepadanya lah kita berbakti. Berarti bagian kita, panggilan utama kita adalah penyembah. Sadari bahwa dirimu adalah penyembah-penyembah. Tuhan menciptakan engkau dari sebuah kerinduan dari hati Tuhan, dan menginginkan penyembahan-penyembahan itu. Dan salah satu penyembahan yang membuat Tuhan disenangkan, yaitu pada saat kita mengalami sebuah masalah yang berat, pada waktu kita mengalami pergumulan yang berat, dan pada saat itu kita datang kepada Tuhan, bersekutu secara pribadi, memuji Tuhan, bahkan menyembah Tuhan, mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku tahu Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik atasku. Biarlah penyembahanku itu menjadi manis di hadapan-Mu, manis didengar oleh. Itulah yang Tuhan inginkan waktu kita menyembah. Sebab kami tahu Tuhan, biarlah kebenaran ini meresap dalam hati kami. Kami adalah penyembah, kami adalah penyembah Tuhan. Dan Tuhan mencari penyembah yang benar, mencari penyembah yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadikan kami Tuhan penyembah yang berkenan itu. Jadikan kami penyembah yang benar itu. Terima kasih Bapa. Oh, mari kita naikkan lagu ini. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kami diciptakan untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Kami diciptakan menjadi penyembah-penyembah. Sebab Bapa memiliki keinginan sebuah hubungan dengan penyembah-penyembahnya. Berharga di mana segenap hidupku berseri menyembah-menyembah. Angkat hatimu, angkat hatimu kepada Tuhan. Katakan, kami tahu Tuhan, kami ingin
hidup kami, segenap hidupku bersatu, segenap hidup kami Tuhan, segenap hidupku Bapa, jika sebentar kami akan menerima roti dan anggur hidangan yang telah Kau berikan kepada kami. Kami percaya pada saat Tuhan mencurahkan berkat, Tuhan yang mengubah roti dan mengubah anggur menjadi tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan Tuhan untuk kami menerima hidangan yang telah Kau sediakan bagi setiap kami. Sebab tubuh-Mu adalah benar-benar makanan dan darah-Mu adalah benar-benar minum. Kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, dan kami akan semakin mengenal Tuhan pada saat kami memiliki persekutuan yang hidup dengan Tuhan melalui tubuh dan darah. Terima kasih Tuhan, sucikan, Tuhan kuduskan. Kami bawa roti dan anggur ubah menjadi tubuh dan darah. Terima kasih Tuhan buat hidangan yang Kau sediakan bagi kami. Kami boleh seperjamuan dengan Tuhan, sehidangan dengan Tuhan, karena Engkau mengasihi kami. Dan kami mau senantiasa mengingat apa yang sudah Engkau kerjakan dan lakukan, pengorbanan-Mu atas kami, sehingga kami boleh memiliki hubungan yang tadinya kami adalah hamba dosa, jadi hamba-hamba kebenaran. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Sebab apa yang telah Kuteruskan kepada kamu, telah Aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari sebelum kita makan, kita terima roti ini, kita mengingat akan tubuh Tuhan yang sudah dipecah-pecahkan, kepala yang dimahkotai duri, tangan yang dipaku, kaki yang dipaku, bahkan tubuhnya ditombak sehingga keluar air dan darah. Semuanya untuk penebusan hidup dari dosa, penebusan dari sakit penyakit, penebusan dari segala kutuk, dari segala penderitaan, dari semua hal yang diakibatkan oleh karena dosa. Tetapi pada saat kita terima tubuh kebangkitan ini, maka kuasa kebangkitan yang sama yang membangkitkan Yesus dari dunia orang mati, maka kuasa kebangkitan itu juga menjadi bagian dalam kehidupan kita. Dan kita akan dibangkitkan pada akhir zaman dan memperoleh hidup yang kekal. Firman Tuhan berkata, hidup yang kekal itu yaitu pengenalan akan Bapa, pengenalan akan Anak, dan pengenalan akan Roh Kudus yang semakin dalam. Oleh sebab itu pada saat kita makan roti ini, maka pengenalan akan Tuhan akan terus bertambah-tambah melalui hidup kita, dan kita akan memperoleh kehidupan kekal seperti yang Tuhan janjikan. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Sebelum kita minum, kita mengingat akan pengorbanan Kristus, darah Yesus. Firman Tuhan berkata, bilur-bilur yang berdarah menyembuhkan kita, memulihkan hidup kita dari segala sakit penyakit, dari semua pekerjaan-pekerjaan kegelapan. Bahkan firman Tuhan berkata, oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian kita, kita mengalahkan iblis yang mendakwa kita siang dan malam. Kita mengalahkannya dengan darah anak domba. Sebab itu kami mengangkat Tuhan,
cawan perjanjian yang baru yang dimeteraikan dengan darah-Mu ini, yang sudah menebus kami, membebaskan dan melepaskan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menyucikan kami, bahkan memeteraikan kami pada dahi kami bahwa kami adalah milik Tuhan. Terima kasih Bapa. Maka semua pekerjaan setan, semua rancangan iblis, semua hal yang mengganggu kehidupan kami, kesehatan kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus mengelindungi kami di dalam pekerjaan kami, di dalam keluarga kami, di dalam pelayanan kami. Segala pekerjaan setan dihancurkan dengan kuasa darah Yesus. Tidak ada satu kekuatan dari iblis pun mampu menjamah kami. Dengan kuasa darah Yesus, kami mematahkan, menghancurkan semua kutuk sihir, semua mantra-mantra yang diucapkan, semua tenung, bahkan semua pekerjaan-pekerjaan setan dalam bentuk apapun. Kami menghancurkannya dengan kuasa darah Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat semua janji yang ajaib yang Tuhan berikan pada saat kami terima darah perjanjian-Mu. Yang lama Tuhan gantikan dengan yang baru. Perjanjian yang baru kami terima sempurna, utuh dan lengkap ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebelum kita minum, dengarlah firman yang berkata, bukan kacauan yang olehnya kita naikkan ucapan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menyatu dengan Tuhan. Kau hidup dan tinggal dalam kami. Kami hidup dan tinggal di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Bapak Ibu, kita akan memberikan korban persembahan. Sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur buat apa yang Tuhan berikan bagi kami. Jadikan kami penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-Mu, Bapak Gembala kami yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan, firman Tuhan bagi kami di tempat ini. Biar kiranya kami tetap terus bertumbuh, berakar dan bahkan berbuah, dan buahnya bisa dinikmati orang lain. Terima kasih, berkati hamba-Mu, pengurapan yang baru turun atas hamba-Mu dan telah memberkati kami di tempat. Berkati hamba-Mu kemanapun pergi dan berada, biar nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Saatnya kami akan memberikan korban persembahan. Berkati setiap persembahan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih.
memilikiku. Oh, hanya ini Tuhan persembahanku, segera hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terima Tuhan persembahkanku, pakailah hidupku sebagai hartaku seumur hidupku. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan bagi saudara. Hanya kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dari hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus Terima kasih, kami percaya berkat Tuhan, anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan senantiasa menyertai di sepanjang kehidupan kami. Dan sebentar jika kami akan Bapak membawa doa-doa kami bagi seluruh kehidupan jemaat. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan yang kuat, Tuhan yang memelihara kami, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang menolong kami tepat pada waktunya, Tuhan yang menyembuhkan kami dari segala sakit penyakit kami, Tuhan yang menyediakan, Tuhan bahkan mencukupkan. Terima kasih Bapa, kami mau terima semua berkat-berkat yang dahsyat, yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kami. Dan kami juga berdoa bagi pemerintah bangsa kami, negeri kami Indonesia. Kami rindukan Bapa, Indonesia semakin tangguh Tuhan, menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan, jadi bangsa yang maju Tuhan. Kami percaya doa-doa kami tidak pernah sia-sia, sebab doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tuhan luputkan bangsa ini
dari resesi yang sedang terjadi di bangsa-bangsa. Sebab kami percaya Tuhan, ada doa-doa yang senantiasa menopang bangsa ini tetap kuat Tuhan. Tuhan berkati akan pemerintahan bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo Tuhan, Wakil Presiden Haji Ma'ruf Amin, seluruh staf jajaran kementerian bangsa negeri kami Tuhan. Kami berdoa bagi setiap pemimpin bangsa kami, biar Tuhan senantiasa memberikan roh takut akan Tuhan. Segala kebijakan pemerintahan kami serahkan, biar kehendak dan rencana Tuhan saja yang terjadi. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga bagi kemah keamanan negeri dan bangsa kami, dijauhkan dari kekacauan, dijauhkan dari hal-hal yang jahat Tuhan. Kami percaya Bapak, melalui TNI dan Polri yang menjaga akan bangsa dan negeri kami. Terlebih kami minta Tuhan yang menjaga akan bangsa dan negeri kami. Pasukan malaikat Tuhan yang berjaga-jaga. Sebab jika sia-sia Tuhan pengawal berjaga-jaga, jika bukan Tuhan yang mengawal kota, bangsa dan negeri kami. Dan sebab itu Bapak, kami serahkan Tuhan negeri ini, biar semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Mereka bertekuk lutut dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat pribadi mereka. Dan kami percaya doa-doa kami mau terus menabur untuk doa-doa bagi keselamatan bangsa kami. Sebab kami percaya Bapak, itulah yang menjadi panggilan kami untuk berdoa syafaat bagi pemerintah, bagi bangsa dan negeri kami di mana kami ada. Terima kasih Bapak, dan di penghujung daripada ibadah minggu pagi ini kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari jemaat Tuhan, arahkan hatimu, angkat tanganmu kepada Tuhan. Harapkan hal-hal yang besar, karena Tuhan akan memberikan pengurapannya, kuasanya, hadiratnya, kemuliaannya atas hidupmu. Bapa, ini tangan daripada anak-anakku yang terangkat. Biarlah berkat daripada Bapa Sorgawi, kasih setia, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai di sepanjang kehidupan kami, sehingga kami akan Tuhan bawa naik dan tidak pernah menjadi turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan yang akan membawa kami dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Tuhan bawa kami dari satu anugerah kepada anugerah yang semakin melimpah. Engkau bawa kami dari satu iman kepada iman yang semakin kuat Tuhan. Terima kasih Bapa, dan semua hal yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kami sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kami terima dengan sempurna Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin.